Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari studio Adiaksa Kepri Channel kami melaporkan dialog interaktif dalam program Jaksa Menyapa hadirkan Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Program Jaksa Menyapa yang merupakan kerjasama antara Kejaksaan Republik Indonesia dengan Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia kembali menghadirkan siaran dialog interaktif dengan menghadirkan Kasih Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Jenderal Firdaus SHMH sebagai narasumber. Acara tersebut disiarkan secara live dari studio RRI Pro 198,3 FM Tanjung Pinang pukul 10 sampai dengan 11 waktu Indonesia Barat dengan dipandu penyiar Rika Pertiwi dengan mematuhi protokol kesehatan. Tema dialog kali ini adalah program prioritas Kejaksaan Republik Indonesia tahun 2021 dan implementasinya pada Satuan Kerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau. Dalam paparannya, Jenderal menjelaskan bagaimana implementasi program prioritas tersebut oleh Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau, serta pencapaian kinerja Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang sudah memperoleh predikat WBK dan WBBM dalam hal zona integritas dari Kementerian PAN-RB pada tahun 2019 dan tahun 2020. Selanjutnya, Kasipenkum Jenderal Firdaus menjawab beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh pendengar melalui sambungan telepon dan melalui media sosial RRI Tanjung Pinang, yakni terkait teknis pengaduan dugaan tindak pidana korupsi, teknis penyelidikan intelijen yang bersifat tertutup, dugaan tumpang tindih penyelidikan atau penyidikan penanganan perkara oleh penyidik atau penyelidik yang berbeda, ada tidaknya konflik kepentingan jika jaksa menangani perkara sejawatnya yang kemudian dibahas secara dialogis. Sinergitas, jadi ya sinergitas ini kita bisa implementasikan pertama ya seperti tadi saya sampaikan sebelumnya. Pada saat kita melakukan penyidikan itu, kita selalu menembuskan surat perintahnya kepada instansi lain, ya terutama ke KPK, termasuk ke Polda kalau kita di Kejati, ke Polres kalau kita di Kejari, sehingga pada posisi itu teman-teman dari penyidik lain itu bisa tahu sehingga dia tidak melakukan penyidikan yang sama. Dari Wawan, kenapa kasus-kasus yang disidik oleh Kejati tidak pernah diekspos? Kami warga juga ingin tahu, Pak, terkait dengan kasus yang disidik oleh Kejati. Saya rasa begini, kalau diekspos itu sesuai dengan sekarang kita arahan presiden juga, kita itu kalau sifatnya masih belum ada tersangkanya untuk menghindari kegaduhan dan kemudian juga untuk memudahkan rekan-rekan penyidik menyelesaikan penanganan perkara itu selalu kita sifatnya masih tidak terlalu dipublikasikan. Tapi pada saat kita sudah menemukan tersangkanya, itu saya selaku Penkum selalu membuat rilis berita. Malahan kita akan menyebarluaskan itu. Tetapi mungkin yang mohon maaf ini yang Pak Wawan maksud ini mungkin sifatnya masih penyelidikan. Penyelidikan ini kan juga berkaitan dengan strategi penyelidikan. Artinya kalau terlalu terpublish kemudian muncul kegaduhan, orang-orang yang akan kita target untuk dijadikan tersangka itu malahan mungkin dia akan melakukan perlawanan atau malah mungkin menghilangkan barang bukti atau mungkin menghilang. Mungkin itu sehingga itu menjadi alasan kita untuk tidak terlalu mempublikasikannya. Namun apabila kita sudah menemukan tersangkanya, malahan kita akan publikasi, kalau perlu kita viralkan. Acara Dialog Jaksa Menyapa ditutup dengan pesan dan himbauan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau yang disampaikan oleh Kasipenkum Jenderal Firdaus untuk tetap mematuhi protokol kesehatan, terus menjaga imunitas dengan berolahraga dan tidak takut untuk divaksin COVID-19 dalam rangka mencegah penularan penyebaran COVID-19. Demikian yang dapat kami laporkan. Saya, Rama Andika Putra, beserta seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.